Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Randy Febrian, mahasiswa Universitas Terbuka Majene dengan NIM 0503478855. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya memaparkan penjelasan mengenai aplikasi website bahan ajar Sita UT yang telah saya kerjakan oleh mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum itu, kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur dari folder yang ada. Di sini saya merangkumnya dalam Notepad sebagai berikut. Pertama, strukturnya ini terdiri atas indeks HTML, kemudian aset yang di dalamnya ada style CSS, kemudian image yang dimana di sini berfungsi sebagai bagian dari tampilan nantinya. Juga ada logo dari Universitas Terbuka dari IMJ ini. Kemudian ada data bahan ajar JSON, yaitu berisikan sumber data JSON dari universitas atau dari tugasnya langsung. Kemudian untuk bagian JavaScript. JavaScript ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu stock, table, dan layout tracking. Tapi ada juga bagian-bagian lainnya. Yang pertama adalah view JavaScript, yaitu yang saya download dari CDN. Kemudian ada app JavaScript, yaitu inisialisasi route view. Kemudian service yang ada IP.js yang merupakan layanan akses datanya. Dan yang saya sebutkan tadi ada dua komponen utama, yaitu stock table JavaScript yang merupakan komponen halaman stock, dan juga DO tracking atau komponen halaman delivery order tracking. Nah, semua komponen ini saya menggunakan kebab cache dan diregistrasi dengan komponen view komponen ya, teman-teman. Yang diregistrasikan oleh view komponen. Sekarang kita masuk ke dalam stok bahan ajar atau stok tabelnya. Di sini pada tampilannya terdapat kode dan judul mata kuliah. Kode dan judul mata kuliah. Kemudian ada kategori, kemudian selanjutnya UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok, safety, dan lainnya. Kemudian ada status warna, yaitu dengan warna hijau yang menandakan statusnya aman. Untuk warna kuning itu menipis. Data ini dirender dengan V4, dan juga teks seperti catatan HTML ditampilkan dengan VHTML agar bisa render bold dan juga atau italic. Untuk filternya sendiri, saya buat tagar dropdown. Yang mana data dropdown ini merupakan kategori yang hanya muncul setelah UT daerah itu dipilih. Ini conditional rendering dengan VIF. Yang dimana saat UT daerah itu dipilih seperti ini. Ada Jakarta dan lain sebagainya. Untuk filter yang lainnya ada checklist box ya, yang dimana menandakan stoknya itu sedang menipis atau dalam keadaan habis, hanya menampilkan stok yang kurang dari safety atau daftar amannya. Semua filternya ini bekerja berkat apa yang saya katakan computed property, yaitu filtered item. Jadi tidak perlu recomputed lagi, kita hanya bisa melakukannya jadi tidak perlu computed manual. Saya juga menambahkan dua voucher yang lain, yaitu saat UT di reset otomatis akan juga reset kategori. Kemudian saat filter stok menipis atau diubah, sistem merekam perubahan. Untuk formulir, kita klik edit, scroll ke form yang ada di sini, kemudian data otomatis akan terisi. Kita juga bisa mengupdate bahan ajarnya atau menghapus data yang ada di sini jika misal kita ingin mengupdate ya, seperti itu.
Atau kita misalnya ingin menambahkan data bahan ajar yang lain misalnya. Jadi kita reset filternya tadi, kemudian kita tambahkan mata kuliah baru atau bahan ajar yang baru, misalnya kita gunakan kode MKWU 2322 untuk mata kuliah pemrograman, misalnya pemrograman. Nah, kita pilih kategorinya, itu mata kuliah apa, ada MK wajib, MK pilihan, atau sebagainya. Kita misalnya pilih MK wajib. Adapun untuk UT daerahnya, di sini kita bisa memilih kita mau upgrade di UT daerah yang mana. Misalnya untuk daerah Denpasar misalnya atau Padang. Kita tulis nama raknya atau lokasi raknya itu ada di rak berapa. Misalnya R4 8i. Dengan harga kita taruhlah harganya di sini 20.000 ya. Stoknya kita tulis 12 dengan safety stock atau batas aman stok ini misalnya 3, kita simpan. Nah, saat simpan, data akhirnya masuk, yaitu ini dengan statusnya aman, dengan stok yang tersedia ada 12 buah dan safety-nya ada 3 buah. Misalnya kita ingin menghapus salah satu mata kuliah. Nah, kita klik hapus saja seperti ini dan akan ada notifikasi yang akan muncul seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke halaman tracking delivery order. Di sini pengguna bisa mencari status DO dengan nomor apa namanya? Nomor nomor DO-nya atau dengan NIM. Misalnya kita cari dengan NIM yang ini. Nah, pakai dengan nama Rina Wulandari sekarang sedang dikirim pada tanggal 25 bulan 8 2025 dengan progresnya telah sampai di loket Tangerang Selatan. Kita juga bisa menambahkan progres di sini. Misalnya paket diterima atau paket dikirim diteruskan ke PBJJ. Nah, kita bisa menambahkan progres tersendirinya. Untuk menambah DO baru, kita juga bisa mengisi dengan secara manual. Misalnya dengan NIM 0503478855 dengan nama mahasiswa itu Randy. Kita pilih paketnya, ada paket reguler yang 3-5 hari sampai, ada ekspres juga. Kemudian pilih paket. Nah, ini harganya sudah tertera. Data ini diambil semuanya dari data bahan ajar JSON yang ada di sini. yang kemudian dirender ke DO tracking melalui pemrograman yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebagai berikut, mulai dari mencari berdasarkan nomor DO-nya, kemudian melengkapi form terlebih dahulu, menambahkan dan lain sebagainya. Data-data ini kita buat dengan mengikuti apa yang telah diterapkan di dalam BMP pemrograman berbasis web. Nah, kita bisa membuat DO baru. Nah, ini. Kita coba cek dengan NIM yang tadi kita masukkan seperti apa prosesnya. Dan ya, paket dengan nama Randy Febrian telah dikirim pada tanggal 29 November 2025 via EXP, yang dimana progresnya sedang dibuat. Adapun untuk tanggal, di sini kita muat secara otomatis. Jadi mengikuti tanggal dan waktu yang terjadi pada saat ini, di mana saya mengerjakan atau memaparkan tugas ini pada tanggal 29 November 2025 di pukul 10.36. Sekarang sudah 36, tadi 35. Saya membuat DO-nya.
Secara rekap, struktur proyek ini modular, kemudian kebab case dan komponen-komponennya terpisah, di mana pada bagian stok dan juga tracking saya buat terpisah. Selanjutnya data bindingnya juga sesuai dengan format, di mana V4 view modelnya itu sesuai dengan format. Untuk conditional VF untuk filternya itu dependent, kemudian computed dan metodenya juga terpisah dan juga efisien. Watchernya terdapat dua, yaitu untuk menjaga konsistensi state. Untuk from dan eventnya kita bisa enter, kemudian klik, validasi dan juga modal. Warna dan logonya tadi ini saya gunakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau yang disarankan. Saya menggunakan dua warna utama dari warna biru dan juga kuning, yang dimana sudah menjadi representasi atau branding dari universitas terbuka. Kemudian yang terakhir, alur berpikirnya ini sistem reaktif tanpa login dan fokus pada fungsi inti, yang dimana nanti kita bisa meningkatkan lagi atau mengembangkan aplikasi ini ke depannya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika pemaparan saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.